Nafsu yang nggak pernah puas, yang nggak pernah kenyang, senantiasa menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita, sebagaimana kita berlindung min sayyiati a'malina. Amal-amal kita itu berdampak keburukan kalau kita tidak memohon kebaikan kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Bersyukurlah kita yang dapat petunjuk ini. Allahumma lakal hamdu kulluh. Antum jaga ini hidayah dari Allah. Jangan sampai ada yang lebih suka dengan kemaksiatan daripada dengan petunjuk ilahi. Karena terkadang anak-anak pesantren, ya anak sama lah. Kalau bicara anak pesantren, termasuk anak pesantren. Ketika kita lulus dari pesantren lalu kita kuliah di Jakarta, wallahi kita melihat kehidupan yang berbeda. Di pesantren nggak boleh pegang HP, haram HP di pesantren. Setelah antum lulus, HP itu jadi nyawa antum. Antum bisa lihat sebagian mahasiswa nggak boleh HP-nya habis baterainya. Makanya anak sedang mengusulkan usbu bila jawal, sepekan tanpa HP. Setuju nggak antum? Ustadznya juga nggak pegang HP sudah. Bisa antum hidup tanpa HP? Aduh Ustaz, kayaknya lebih baik nggak makan 2 hari Ustaz daripada nggak pegang HP. Wallah antum nikmat hidayah nih jemaah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita hendak menjaga petunjuk itu dengan terus mengaji. Kita ingin merawat keimanan kita dengan terus belajar. Karena antum bisa melihat pepohonan yang kering karena terlambat turunnya hujan. Dan antum bisa melihat pepohonan yang hanyut karena hujan yang keseringan, yang akhirnya membuat dia hanyut. Maka di situ kita melihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah, kata Ibnu Mas'ud. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngasih nasihat kita itu enggak keseringan beliau. Bicara ta'lim belajar beda. Tapi mau'izah yang menyentuh hati, at-targhib wa tarhib. Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi SAW itu memiliki waktu tertentu memberi nasihat kita, tidak keseringan. Kenapa? Karena takut hanyut. Seperti pohon kalau keseringan hujan turun akhirnya hanyut di bawah banjir. Makhafatas sa'amati alaina. Takut kita bosan. Orang kalau jenuh akhirnya jadi malas beribadah. Sering dikasih nasihat dia malas. Kupingnya sakit. Bayangkan Rasulullah SAW tahu hal itu. Nggak boleh kering, nggak boleh jarang hujannya atau terlambat, juga nggak boleh keseringan sehingga hanyut nanti. Kadang-kala anak sampai bingung, apa anak keseringan ngasih nasihat mahasiswa ya? Tapi tambah hari anak tambah terbongkar beberapa, ya bukan cuma mahasiswa, orang luar juga mungkin. Tapi yang anak heran tadi ada yang nonton film Korea. Anak sampai sekarang nggak tahu yang mana film Korea itu. Siapa yang nonton angkat tangan? Janganlah Ustaz, aib Ustaz. Tapi anak tadi tanya mahasiswi, ada yang angkat tangan. Anak Ustaz nonton. Kenapa nonton? Katanya ceritanya bagus. Masya Allah. Terus anak ngomong, yang main juga bagus. Iya Ustaz, kata dia. Wallahi jamaah. Wa nas'alullah al-hidayah. Nas'alullah hidayah tsabbitana 'alal huda wat tuqah. Baik,
Kita lanjutkan kajian kita, silahkan dibaca. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li jami'il hadirin. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi Adabil Mufrad. Babul Kibr. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah an Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mastakbara man akala ma'ahu khadimuh wa rakibal himara bil aswaq wa taqala syata fahalabaha. Qala haddatsana Musa bin Bahr qala haddatsana Ali bin Hashim ibni Al-Barid qala haddatsana Salih bayya'ul aksiyah an jaddatihi qalat ra'aitu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu ishtara tamran bidirhamin fahamalahu fi milhafatihi faqultu lahu aw qala lahu rajul ahmilu anka ya amiral mu'minin qala la abul ayyal ahaqqu an yahmil. Qala haddatsana Umar qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar haddatsahu an Abi Sa'id Al-Hudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla al-'izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu faman naza'ani. Subhanallah. Tapi rubama man 'indahu al-kibru al-'izzu izari. نعم طيب إذن هناك روايتان تفضل حبيبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهام عن الهيثم ابن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر قال إن للشيطان مصاليا وفخوخا وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهواء في غير ذات الله. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار. قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. حسبك. طيب بارك الله فيكم. Jamaah rahimakumullah. Kita di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan banyak sekali hadis yang berkaitan dengan kibriya, dengan kesombongan. Karena ini termasuk penyakit yang sangat menakutkan. Orang itu menolak kebenaran. Itu kadang-kala bukan karena nggak tahu itu hal benar, tapi karena kesombongan dia. Dan selesai sudah. Ketika orang menolak kebenaran, maka jalan kesesatan yang dia pilih. Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan banyak hadis yang berkaitan dengan bagaimana sikap kita agar kita nggak sombong. Kalau mungkin ada penyakit sombong, ingin menonjolkan dirinya, ingin selalu disanjung dan dipuji oleh orang lain, bahkan memandang rendah orang lain. Maka di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad ibn Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastakbar man akala ma'ahu khadimu. Tidaklah sombong. Ini termasuk terapi kesombongan. Maka Nabi SAW mengatakan tidaklah sombong seorang yang makan bersama pembantunya. Makan bersama pembantunya. Yang biasa dia suruh-suruh, yang biasa diperintahkan untuk bersih-bersih,
Dia makan sama pembantunya, Masya Allah. Itu orang nggak sombong. Terkadang kita ngelihat ketika seorang berangkat sama supirnya makan di restoran ya. Ketika lagi makan, supirnya itu makan menyendiri di pojokan. Atau dikasih duit, sana cari makan. Dia nggak mau makan sama supirnya. Tapi kata Nabi SAW, tuh orang nggak sombong tuh. Pertanda hati-hati antum. Ketika antum tidak mau makan sama pembantunya, apa penyebabnya? Ditakutkan perasaan merendahkan orang yang termasuk kesombong. Enggak pantas lah, masa pembantu makan sama anak. Masa anak makan sama supir anak. Yang tidak layak lah, supir sendirian. Di situ ada tempat makan supir. Umpamanya seperti itu. Ma'ahu khadimuhu. Subhanallah jemaah. Maka kita harus biasakan diri kita. Supir itu malu. Dia tahu dirinya dia hanya pesuruh dia. Dan kadang-kala ketika dia makan sama bosnya, ketika disuruh milih, dia takut milih yang enak. Ketika milih, mamai makan bareng nih, milih ayam bakar 1 biji. Itu sama majikannya langsung dilihat. Apa 1 biji? Kata dia. Wallahi sahih jamaah. Kalau antum mungkin makan nggak banyak, tapi pekerja keras itu kadang-kadang makannya banyak. Sehingga ada beberapa restoran itu yang bebas. Artinya makan sekenyangnya. Makan sekenyangnya. Waktu itu anak pernah diajak. Yang diajak ya orang-orang yang biasa makan enak semua. Anak akhirnya ngomong semua yang ngajak anak, Bang, kalau bisa yang diajak itu kuli bangunan ke tempat ini. Kita makannya hanya sedikit. Orang-orang yang susah ketika dapat makanan gratis, Masya Allah, bisa bangkrut itu warungnya. Tapi kalau yang makan orang-orang kaya, makannya sedikit udah kenyang dia. Maka ingat di sini seorang majikan, seorang bos berusaha. Ketika pembantunya datang bawa makanan, belikan, kalau bisa beli 2 yuk makan bareng, kata dia. Tunjukkan kalau engkau bukan orang yang sombong. Kemudian warakibal himara bil aswaq, dan dia mengendarai keledai di pasar. Dalam kondisi dilihat orang banyak. Kalau mengendarai keledai di padang pasir nggak ada yang lihat. Orang kan biasanya ingin menunjukkan dirinya di depan orang-orang. Artinya biasa naik kuda yang bagus. Maka sekali-kali naik keledai. Sebagian ulama mengatakan keledai ini ya mungkin sekarang mobil-mobil yang jelek lah. Antum biasa pakai mobil bagus atau biasa pakai motor. Antum lihatlah orang-orang yang naik moge itu. Gayanya kayak apa? Ada yang nunduk ke bawah? Nggak ada. Mesti membusungkan dada. Ada yang memang ininya tinggi ke atas, harus gini. Masya Allah, dia naik. Fadl, nggak apa-apa, yang penting nggak sombong. Yang penting nggak sombong. Tapi di sini Nabi SAW menganjurkan, ya antum naiklah sesuatu yang menunjukkan antum orang tawadhu. Kalau sekarang mungkin naik motor yang biasa. Ketika dilihat, Masya Allah Ustadz, masa motornya kayak gitu. Untuk menunjukkan kalau antum gak sombong. Naik sepeda. Sepeda apa? Sepeda gayuh tuh. Iya, sepeda gayuh harganya tapi 35 juta Ustadz. Lebih mahal dari motor lah. Ya enggak, yang biasa lah. Tunjukkan ketawadhuan. Ini termasuk mendidik diri kita, jemaah. Karena biasanya orang malu sudah. Biasa naik mobil bagus, kemudian naik mobil jelek. Dia nggak nyaman hatinya. Tapi berusaha kita. Ini kata Nabi SAW, bil aswaq, naik himarnya itu di pasar. Karena biasanya himar ini dikenal binatang yang rendahan gitu. Sehingga sampai ada orang Arab tuh, ini kebiasaan yang sebagian ulama sudah menegurnya. Ketika mereka bicara, ana melihat himar, Allah yukrimukum, semoga Allah memuliakanmu.
Karena melihat himar ini binatang yang rendahan. Padahal Nabi SAW ketika menyebut himar, ya sudah himar aja. Kemudian yang ketiga, wa'taqala syata fahalabaha. Kemudian dia mengikat kambing lalu memerah susunya. Para ulama menyebutkan mengikatnya bagaimana sih? Jadi kambing itu kalau mau diperah, kakinya dijepit sama paha jemaah. Salah satunya. Ngerti antum? Ngerti apa enggak? Jadi kambing kan kalau mau diperah supaya enggak kabur kambingnya ini, maka dijepit salah satu kakinya itu dengan paha supaya sama paha antum. Supaya merahnya kan memang pemandangannya kan enggak nyaman. Yang biasa, susunya ambilkan. Tahu-tahu dia merah sendiri. Dan itu dilakukan oleh Sayyidul Anam wal Mursalin. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bab yang sebelumnya kita katakan bagaimana Rasulullah SAW ketika di dalam rumahnya wa yahlibu syata. Beliau merah susu kambingnya sendiri. Dengan pemandangan yang antum bisa lihat ketika orang merah susu kambing, itu digapit sama kakinya supaya dia nggak jalan, nggak goyang-goyang itu kambing. Maka perlu kita melakukan itu sekali-kali, sehingga nafsu yang kadangkala ingin selalu dipuji, disanjung, itu jadi turun. Kenapa antum bisa melihat ada orang-orang bos, orang-orang berpangkat lah, pejabat-pejabat, ketika dia turun dari jabatannya, hidupnya susah. Bahkan ada yang mengatakan itu ada penyakit namanya post power syndrome. Iya betul, Anda sebutkan. Artinya orang yang biasa punya jabatan, biasa memerintah, biasa menyuruh, lalu dia nggak punya jabatan apa-apa, hidupnya susah. Tapi tatkala orang itu membiasakan diri hidup tawadhu, biasa dihamparkan karpet merah, dibukakan pintunya, dia mulai nggak perlu bukakan pintu, Anda mau buka sendiri. Maka ini termasuk bagaimana kita mendidik diri kita agar tidak sombong. Kemudian di asar yang setelahnya, ini asar secara sanadnya dhaif. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Bahr. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ali ibn Hashim ibn al-Barid. Qala haddatsana Salih Bayya' al-Aksiyah. Ini yang disebutkan, ya ada masalah di dia sedikit hadis yang dia riwayatkan. Saleh Muqil disebutkan di sini. An jaddatihi qalat, dari neneknya, nggak tahu siapa neneknya ini. Dia berkata raaitu Aliyan, dia mengatakan aku melihat Ali radhiyallahu anhu ishtara tamran bidirham. Ali beli kurma 1 dirham. Fahamalahu fi milhafatihi, dia bawa di kantong yang dia miliki. Faqultu lahu au qala lahu rajul, ada seorang yang mengatakan, atau ini neneknya Saleh Bayya' al-Aksiyah mengatakan kepada Ali, atau ada seorang yang mengatakan ahmil anka ya amirul mu'minin, biar aku yang bawain. Ini bahasa Arab jamaah, kalau mau membawakan sesuatu apa bahasanya? Ahmil anka. Ahmil anka, biar aku yang membawakannya sebagai penggantimu. Jadi kalau antum lihat Ustadz bawa galon, kadang-kala antum lihat Ustadz bawa galon ya untuk minum keluarganya, apa yang dilakukan mahasiswa? Oh Masya Allah Ustadz, bawa sendiri Ustadz ya. Sendirian. Antum seharusnya Ustadz, da'ni ahmil anka ya Ustadz. Ustadz, khalik ijlis huna. Ana atawalla amral jawalin. Hakadha talibul ilm. Ada mahasiswa yang melakukan itu, ada Ustadz. 1 dari 200. Jadi kalau mahasiswanya 400, cuma 2 orang yang melakukan itu jemaah. Syufu jemaah adab wa akhlaq ma'al asatidah. Ana ingin mengingatkan antum agar antum dapat barokah ilmunya para ustaz. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami yang tidak tahu dengan haknya orang alim di antara kami. Maka untuk berusaha.
Ketika antum lihat ustadz cari sandal, antum carikan. Malah ana lihat sandalnya beberapa ustadz diinjak-injak sama mahasiswa, ditinggal ya sama mahasiswa. Maka berusahalah antum untuk mengetahui hak orang alim. Ini orang ingin mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan ahmil anka ya amirul mu'minin, biar aku yang bawain buat engkau, biar aku yang bawain. Qala la, enggak. Abul Iyal ahaqqu an yahmil, bapaknya anak-anak lebih pantas untuk membawa barangnya sendiri. Tapi hadis ini sanadnya dhaif. Namun secara makna jamaah, Imam Bukhari menyebutkan hal ini ingin mengisyaratkan bahwasanya termasuk tawadhu itu bawa barangnya sendiri. Karena biasanya orang-orang besar selalu barangnya dibawakan orang lain. Tasnya dibawakan, sandalnya dibawakan, ininya dibawakan. Ini untuk mendidik nih. Antum nanti kalau akan jadi ustadz, ana merasakan bagaimana orang-orang membawakan barang itu. Rebutan yang bawain barang anak. Sandalnya ustadz dibawain, ini dibawain. Antum perlu mengajarkan kepada diri antum. La, ana yang mau bawa sendiri. Ini barangnya ana. Sehingga tidak terbiasa antum dibawakan. Soalnya kalau nanti antum ngisi ceramah, tahu-tahu panitianya tidak membawakan tasnya antum. Oh, kok nggak ada yang mau bawa tas ana? Antum jadi gimana? Perasaan lagi, menjaga perasaan kita. Antum biasakan diri bawa barangnya sendiri. Beli sesuatu bawa barang. Kecuali disebutkan oleh Al-Fadhl, disebutkan kecuali orang itu nggak mampu, minta tolong, afwan tolong bawain kata dia. Jadi memang ada hajat yang menyebabkan antum minta dibawakan. Kemudian ada sebuah athar yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Al-Majruhin dari Abu Hurairah, tapi hadis ini dhaif. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha as-sarawil, bahwa Nabi SAW membawa sirwal, beberapa celana. Fadhahaba rajulun liyahmila anhu, lalu ada seorang yang mau membawakan. Faqala Nabi SAW, lalu disebutkan dalam hadis ini, sahibu syai' ahaqqu bihamlihi, seorang pemilik barang itu lebih pantas untuk mengambil barangnya sendiri, illa an yakuna dha'ifan ya'jizu anhu, kecuali ketika dia nggak mampu untuk membawanya karena lemah, fayu'inuhu akhuhul muslim, maka saudaranya muslim membantu dia. Tapi hadis ini dhaif. Namun kembali kepada keinginan Imam Bukhari menyebutkan hal ini, bahwa dalam kehidupan ini berusaha kita untuk menservis diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Di rumah pun seperti itu. Mungkin istri kita bisa membantu kita, tapi ada perkara-perkara yang mungkin antum perlu mengerjakan sendiri. Agar tadi kita jadi nggak sombong. Karena ada unsur merendahkan orang lain ketika kita hanya nyuruh-nyuruh saja. Walaupun boleh sebenarnya. Baik. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis. Qala haddatsana Umar, dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku. Qala haddatsana Al-A'mash, telah mengajarkan kepada kami Al-A'mash. Dia berkata haddatsana Abu Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar, haddatsahu an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-izzu izaruhu, dicetakan ana al-izzu izari, wal kibriya'u ridai, faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Tapi dalam riwayat lain disebutkan di sini al-izzu izaruhu wal kibriya'u rida'uhu, faman naza'ani bi syai'in minhuma 'adzabtuhu. Al-izz, kebanggaan, kebesaran, kehormatan, disebutkan di sini adalah izar, sarungnya Allah Subhanahu wa taala. Wal kibriya'u ridai, wal kibriya'u rida'uhu, dan kesombongan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya hal ini menunjukkan sifat yang lazimnya hanya milik Allah. Nggak boleh orang pakai sifat itu. Sebagaimana kalau kita lihat manusia pakai sarung, nggak mungkin ada orang lain yang bisa pakai sarung antum. Masa berdua sarungnya? Sendirian. Selendang pun seperti itu. Dan ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang pantas merasa besar, yang berhak
membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, hanya Allah Jalla Jalaluh. Taqaddasat asma'uhu. Itu Allah Jalla Jalaluh. Dengan segalanya, karena semuanya dari Allah. Sedangkan manusia, apa yang antum sombongkan? Apa sih yang antum miliki? Antum punya apa? Sombong karena kegantengan antum kemudian meremehkan orang lain. Sombong karena ilmunya, menganggap semua orang bodoh. Ingat, sifat sombong itu hanya milik Allah. Allah yang boleh membanggakan dirinya. Dan barang siapa yang mau pakai sifat itu, mau mengenakan salah satu sifat itu, azabtuhu, maka Allah akan mengadab orang itu. Wallahi jamaah, berkaitan dengan hal ini kita bisa melihat bagaimana kebencian Allah dengan orang yang sombong. La yadkhulul jannah, nggak bakal masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr atau mithqala dzarratin min kibr, nggak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar semut kecil atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Sebesar itu nggak masuk surga. Kenapa? Karena ini sifat kekhususan milik Allah Jalla Jalaluh. Kenapa antum pakai? Ada sifat-sifat lain yang Allah berikan kepada makhluknya. Allah mensifati Nabi alaihi salatu wassalam dengan sifatnya bil mu'minina raufur rahim. Nabi alaihi salatu wassalam itu sangat pengasih dengan orang-orang beriman, sangat penyayang dengan orang-orang beriman. Itu Allah sebutkan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi untuk sifat kesombongan dan sifat keagungan, kehormatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh merasa besar itu hanya Allah. Sedangkan kita tidak. Maka hati-hati. Jangan sampai kita gara-gara sifat ini akhirnya nggak masuk surga. Karena harus dibersihkan dulu hati kita. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, Masya Allah, disebutkan di sini, qala haddatsana Ali ibn Hujr, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Rawah Yazid ibn Aiham dari Haytham ibn Malik At-Tai, dia berkata aku mendengar An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu yaqulu alal mimbar, dia berkata di atas mimbar, berceramah di atas mimbar. Siapa? An-Nu'man ibn Bashir. Wallahi Nu'man bin Bashir ini dia juga pernah berceramah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alal mimbar, di atas mimbar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan andartukumun nar, andartukumun nar, andartukumun nar. Aku mendengar Nabi SAW mengatakan itu. Andai kata orang di pasar, ada di pasar, dia dengar dengan ucapan Nabi SAW. Aku memperingatkan kalian dengan adanya api neraka. Hati-hati kalian. Wallahi nggak main-main jam. Kadangkala kita banyak berbuat dosa karena terlalu besar harapan kita. Tidak seimbang dengan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Naam, Allah tu Ghafurur Rahim. Allah mengatakan nabbi ibadi anni anal Ghafurur Rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwa azabku adalah azab yang pedih. Allahumma ighfir lana dzunubana. Yaqulu 'alal mimbar, Nu'man bin Bashir mengatakan di atas mimbar, innalisyayatin masaliya wa fukhuhan. Sesungguhnya syaitan itu memiliki jaring-jaring. Masali jam'u mislah.
mithlu syabaka, seperti jaring. Wa fukhuhan jam'u fakh. Al-fakhu bimakna perangkap. Syaitan itu memiliki jaring-jaring dan perangkap-perangkap. Wa inna ma saliyas syaitan wa fukhuhahu, dan sesungguhnya perangkap-perangkap syaitan dan jaring-jaring syaitan serta perangkapnya adalah al-bataru bi an'umillah. Dia dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, dia jadi sombong. Dikasih nikmat sama Allah yang seharusnya dia mensyukuri itu nikmat, malah yang terjadi sebaliknya. Dia gunakan nikmat itu untuk menindas, untuk kemaksiatan. Wal fakhru bi ata'illah, dan berbangga diri dengan nikmat yang Allah berikan, dengan pemberian Allah. Allah yang kasih. Seharusnya kalau engkau berbicara tentang nikmat itu, sandarkan kepada yang memberikan nikmat itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia melihat singgasana Balqis, tahu-tahu ada di hadapan dia. Apa kata dia? Dia tunjukkan tentang dirinya. La, qala hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karena karunia Allah yang Allah berikan kepada aku. Min fadli rabbi. Lalu ingat dirinya liyabluwani. Tujuannya agar Allah mengujiku, apakah aku termasuk yang bersyukur atau aku orang yang kufur terhadap nikmat itu. Wallahi al-bataru bi an'umillah. Orang kalau sudah dapat nikmat merasa tidak butuh sama orang. Cukup. Di sini Allah mengatakan innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya nggak butuh. Kasih sehat terus, kasih nikmat terus. Akhirnya membuat dia melampaui batas dengan nikmat yang Allah berikan, menjadikannya sarana berbuat dosa. Apalagi tatkala dia melihat anak berbuat dosa dan nikmat Allah bertambah terus. Ada sebagian orang yang merasa seperti itu, merasa dicintai Allah padahal dia penuh dengan dosa. Wal kibriya ala ibadillah, ini termasuk perangkap setan. Jangan hati-hati, dikasih nikmat sama Allah, jaga tuh nikmat. Dikasih pemberian sama Allah subhanahu wa ta'ala, sandarkan itu nikmat kepada Allah. Yang ketiga, termasuk perangkap setan, al-kibriya ala ibadil, merasa besar, sombong kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kalau kita lihat, ya biasanya yang sombong itu orang yang memiliki sesuatu yang dia sombongkan. Ada, dia punya sesuatu yang dia bisa merasa besar. Kemudian yang keempat, wattiba'ul hawa fi ghairi dzatillah, mengikuti hawa nafsunya tidak dalam zatullah, tidak dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus sadar dengan perangkap-perangkap syaitan. Nikmat yang diberikan bisa jadi anugerah dan bisa jadi azab. Nikmat yang Allah berikan, kekayaan yang Allah berikan kepada antum bisa jadi sebuah nikmat, minhah, dan bisa jadi sebuah bencana buat antum ketika mengantarkan kepada kesombongan nantinya. Kam daqiqah baqiya? Hah? نظن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسمع الأذان.
Nah, ini ada banyak pertanyaan. Ana lihat yang berkaitan dengan kajian kita. Setelah itu dengan yang lainnya. Ustaz, bagaimana dengan sifat minder?
apakah sifat itu baik atau tidak? Menurut antum baik apa tidak? Kalau bicara malu, kita tahu al-haya'u minal iman, syu'batun min syu'abil iman. Itu kalau bicara rasa malu. Tapi kalau kemudian minder itu membuat antum akhirnya tidak bisa mengajak orang kepada kebaikan, maka sifat buruk. Kita tuh nggak boleh percaya diri sehingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang terlalu pede sehingga dia lupa dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Maka sifat minder perlu dilihat. Kalau ternyata menghalangi antum dari berbuat kebaikan, ya berarti harus antum tinggalkan. Bismillah Ustaz, bagaimana cara ambil wudhu yang benar? Terutama saat membasuh kepala. Soalnya saya lihat sepertinya ada perbedaan antara wudhu saya dengan teman-teman yang tadi saya lihat di tempat wudhu. Nah jamaah, memang kalau kita lihat di dalam mazhab Syafi'i, mengambil wudhu itu cukup sebagian kepala. Sebagian kepala itu sudah cukup. Artinya wudhunya sah. Jadi ingat, kepala itu bukan dicuci tapi diusap. Jadi nggak harus pakai air, yang penting tangannya ada basah bekas air. Dalam mazhab Syafi'i mereka mengatakan bahwasanya cukup. Allah berfirman, "Ramsahu bi ru'usikum." Kalian usap di kepala kalian, ini pokoknya sebagiannya kena silakan. Tapi yang sempurna tetap, walaupun ikut mazhab Syafi'i, yang sempurna itu yang ada dalam hadis Utsman, yaitu membasuh seluruh kepala. Membasuh seluruh kepala sampai ke belakang, kemudian balikin ke depan lagi. Itu yang sempurna. Tapi kalau membasuh sebagian, maka sah. Jadi kalau antum melihat mungkin baru pertama sholat STDI, melihat ini aliran apa ini. Jadi di mazhab Syafi'i pun yang sempurna itu seperti dalam hadis Utsman, yaitu membasuh seluruh kepalanya. Itu yang sempurna. Namun tetap sah ketika orang membasuh sebagian kepalanya. Maka kita tidak boleh melihat, kalau mamanya antum sholat tadi ngelihat imamnya ini basuh sebagian Ustaz, kayaknya nggak sah wudhunya. Enggak, wudhunya tetap sah. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah kewajiban hak-hak bertetangga yang disyariatkan itu juga berlaku pada tetangga kita yang non-muslim? Wallahi jamaah, banyak di antara kita yang belum memahami keindahan Islam. Munculnya tuduhan-tuduhan buruk kepada Islam ini disebabkan adanya orang-orang Islam yang melakukan tindakan yang mencoreng nama Islam itu sendiri. Kalau kita bicara hak tetangga, orang berpikir bahwasanya kita tuh ya orang-orang yang tidak toleransi sama orang kafir. Apalagi kalau sudah jenggoten. Ini intoleransi. Terus terang, Anda pernah ngisi kajian di sebuah masjid di luar Jawa, diundang sama kapolresnya dan bupati. Itu kapolresnya dia cerita sama Ustaz, Ana yang ditelepon Ustaz, sama Intel, sama BIN. Ditelepon, katakan, maaf Bapak Komandan, saya tanya, yang diundang Bapak ini bukan Ustadz intoleransi. Sampai seperti itu. Kapolresnya bingung, dia mengatakan, kalau Ustadz intoleransi, masa Kapolres yang undang? Sampai marah dia, hadir kajiannya. Ada seperti itu, tuduhan seperti itu. Kalau bicara berbuat baik kepada tetangga, subhanallah, Abdullah ibn Amr bin As ketika dia nyuruh pembantunya potong kambing,
Dia mengatakan kepada pembantunya, insya Allah udah kita bahas dalam kitab Adabul Mufrad. Dia mengatakan, idza faraghta fabda bijarinal Yahudi. Kalau engkau selesai mengulitin itu kambing, kemudian engkau mau membagikannya, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi, bukan yang Muslim. Yang Yahudi suruh kasih duluan. Sampai seperti ini sahabat jemaah. Mereka orang-orang yang faham dengan agama ini. Ketika sahabat ini mengatakan itu, murid-muridnya bingung. Bukan dari kalangan sahabat, murid-muridnya dari kalangan tabi'in mengatakan, ya Aba Abdurrahman al-Yahudi. Wahai Abu Abdurrahman, yang kau kasih orang Yahudi. Di sini dia ingin menjelaskan indahnya Islam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril alaihissalam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, terus memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Abdullah bin Amr bin As memahami bahwa hadis ini umum, sampai yang Yahudi pun tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Maka terus berbuat baik dengan tetangga kita dan tunjukkan Islam itu indah. Dalam urusan sosial, nah kita bantu mereka. Tapi dalam urusan agama, mohon maaf, lakum dinukum waliyadin. Antum mau beribadah di gereja antum, fadol, silahkan. Tapi kalau kami suruh ke gereja antum, mohon maaf, antum juga nggak perlu ke masjid kita, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Jadi seperti itu. Tetangga kita perlu duit, tetangga kita butuh mobil kita, berikan kepada dia. Walaupun orang Yahudi, walaupun agamanya bukan Islam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika melihat ada soft kosong akan tetapi agak jauh dari kita? Apakah lebih baik untuk mendahulukan orang yang berada di belakang soft kosong itu? Kalau sedang sholat, maka yang lebih utama adalah yang paling dekat. Sehingga antum geraknya tidak terlalu banyak. Umpamanya antum ada di pojokan situ, ada satu yang kosong, yang batal di pojokan situ. Antum datang, ya afwan, ana lagi sholat ini, maka yang dekat lah. Tapi kalau sedang tidak sholat, antum maju dan berebut jemaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Urusan soft ini kita perlu berebut. Ketika antum lihat di depan antum ada soft kosong dalam kondisi sholat, ingat dengan hadis Nabi SAW, man wasala soffa wasalahullah. Barang siapa yang menyambungkan soft, maka Allah akan menyambung dia. Bahkan akan dibangunkan rumah buat dia di surga. Maka jangan biarkan soft kosong. Antum kadang-kadang lihat kayaknya orang ini akan bergeser. Antum berbisurah, cepat. Antum masuk ke dalam sana. Dan berlombalah jamaah. Berlombalah untuk datang ke soft awal. Apalagi yang rumahnya di sebelah sini. Anak kadang-kala heran sama sebagian mahasiswa. Seakan-akan rumahnya itu berkilo-kilo. Buktinya apa? Masbuk di belakang. Kalau ditanya, antum kenapa masbuk? Jauh rumahnya, jauh Ustaz. Berapa meter? Ya 5 meter dari sini. Allah yahfadz. Ustaz, tolong penjelasan yang lebih rinci dalam hadis yang menyebutkan tentang hisab yang ringan ketika itu. Allah berkata, satartu laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Bagaimana mendapatkan keadaan yang sangat menyenangkan tersebut? Apakah hanya dengan menutup aib saudaranya saja atau dengan banyak istighfar? Iya. Di antara hisab yang ringan, di mana Allah akan menghisab hambanya ini tidak di depan halayak ramai. Allah hisab kita antara kita sama dia. Allah buka aib-aib kita tapi nggak ada orang lain di sana yang tahu. Itu hisab yang ringan.
Lalu setelah kita mengakui semua dosa-dosa kita, ditanya hal laka min uzur, engkau punya alasan kenapa engkau melakukan dosa itu? Orang ini mengatakan la ya Rabb, nggak ada. Nabi SAW mengatakan ketika orang ini falamma ayqana annahu halak, ketika dia udah yakin aku udah binasa, masuk neraka, semua itu dosa-dosaku, lalu Allah mengatakan kepada orang ini satartu laka fid dunya, aku tutupin dosa-dosamu di dunia, dan hari ini aku ampuni semua dosamu. Allahu Akbar. Bagaimana kita mendapatkan hal itu? Maka di antara amalan yang kita tahu menyebabkan ditutupi aib kita adalah menutup aib orang lain. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutupi aib antum. Maka jangan suka menceritakan kejelekan orang. Jangan suka ribain orang lain. Antum ketika ribain orang lain, sejatinya antum membuka aib orang lain di depan saudara-saudara yang lain. Tugas antum menutupi, tapi antum buka. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Allah cari-cari kesalahan antum nanti. Maka kalau bicara amalan apa saja yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita nanti seperti itu, antum tutupi aib saudara antum, dan tentunya banyak beramal saleh dan banyak beristighfar dan terus bertobat ketika berbuat dosa. Berbuat dosa kembali lagi kepada Allah, tapi jangan meremehkan dosa. Kemarin kami mendengar kajian tentang berprasangka buruk kepada Allah. Apakah seorang mukmin yang bermaksiat termasuk berprasangka kepada Allah keburukan? Apakah masuk pada surat Fussilat ayat 22? Walakinnakum dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kan tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidak tahu kebanyakan apa yang kalian lakukan. Tidak juga jamaah. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, di antaranya yang pertama kita kembali kepada Allah. Seorang yang bermaksiat kepada Allah, dia berada dalam beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi meremehkan itu dosa. Bahkan menyangka Allah tidak akan bisa mengadab dia. Ini jadi berprasangka buruk sama Allah. Tapi ketika dia berbuat dosa, ini hal kedua, dan dia yakin Allah melihatnya, tapi dia terbawa nafsunya, kemudian dia kembali kepada Allah, berhusnudzon sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Maka itu jadi husnudzon sama Allah. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa, kemudian melakukan dosa, lalu meremehkan itu dosa, maka itu termasuk orang yang tidak membesarkan Allah, tidak mengagungkan Allah selayaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana menanggapi suami yang suka chatting sama yang bukan mahram? Padahal saya sudah selalu berdandan untuknya. Itu karena dia sudah terbiasa chatting sama yang bukan mahram dari belum nikah. Saya cuma pura-pura tidak tahu saja. Tapi suami belum juga sadar. Saya jadi malas melayaninya dan berdandan untuknya. Apa yang harus saya lakukan? Wallahi jamaah, pernah ana sampaikan, ini buat para lelaki. Allahumma ighfir lana dzunubana. Orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud asli. Kalau sudah dimiliki udah biasa seperti wujud aslinya. Karena sering contohkan dengan orang kalau kepingin HP, dia ingin HP yang harga 20 juta, sohibnya beli. Setiap lihat sohibnya ngeluarkan dari kantongnya, Allahu Akbar, Masya Allah, boleh anak pegang HP-nya, Masya Allah. Karena belum dia miliki. Ketika dia beli itu HP, dia milikin, dia taruh di kantongnya, biasa aja. Begitu pula wanita. Ketika belum dimiliki, perempuan itu subhanallah. Antum setiap melihat dia lewat, Allahu Akbar. Itu hati kalau dipegang jemaah, drodok jemaah. Karena belum dimiliki. Ketika itu perempuan tahu-tahu jadi istrinya,
Beberapa kali ada seorang ikhwan telepon ana tanya, Ustaz gimana Ustaz? Katanya. Ana melihat seorang akhwat lalu ana jatuh cinta sama dia. Apa boleh ana berdoa memohon kepada Allah agar dia menjadi istri ana? Ana ngomong boleh-boleh aja. Antum doa, tapi hati-hati. Bisa jadi dia bukan perempuan yang soleha. Antum hanya terpana dengan wajahnya saja. Ketika sudah dinikahin, dapat 2 pekan, dapat sebulan lah paling lama. Itu istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri. Padahal istri tetangga sudah umur 40 tahun. Istrinya umur 17 tahun. Kenapa? Karena tidak menundukkan pandangan. Maka godaan besar. Dia melihat itu orang lewat karena belum dia milikin. Seakan-akan cantik, seakan-akan Masya Allah. Istrinya yang di rumahnya, yang tiap hari bersolek sama dia, pakai baju yang Masya Allah. Dia pegang HP-nya, dia lihat istrinya. Mau kemana? Hanya biasa saja. Maka hati-hati. Bagaimana tugas seorang wanita seperti ini? Ya berusaha untuk chatting sama suaminya. Chatting sama suaminya pakai nomor lain. Sahih itu jemaah. Bedakan nanti di situ. Wallahi bedakan di sana. Ketika ngobrol ya sebagai istrinya dan sebagai wanita lain. Antum beli HP baru apa chatting? Mau kenalan Mas? Oh ini ada mangsa baru ini kata dia. Wallahi jemaah seperti itu. Kalau yang chatting istrinya, aduh afwan, ana lagi ada kajian. Masya Allah. Coba nomor baru masuk, kata dia, afwan ukhti, ada yang bisa dibantu? Oh, ada syaitan jemaah. Nah, itu kadang-kala buat terapi. Dan ada seorang lelaki, subhanallah jemaah. Ana ingat dengan cerita seorang lelaki ketika menceritakan bagaimana istrinya. Istrinya ini ia suka dakwah macam-macam dengan dulu pakai email, dulu masih chatting dengan beberapa perangkat yang dulu. Dia sering melakukan itu untuk dakwah karena Masya Allah itu perempuan. Suatu hari ada cowok yang masuk kepada dia, yang ngobrol sama dia. Awalnya bicara masalah agama ini terus mulai ngomong tentang ya ana suka sama anti ini itu sama dia, langsung di delete kontaknya, dibuang sama dia. Padahal yang chatting itu suaminya sendiri. Suaminya pulang dicium istrinya sama dia, mengatakan subhanallah. Di sini kepercayaan. Maka kadang-kala apa tugas seorang istri? Ya berusaha untuk terus melayani terus. Suaminya, bersolek sama suaminya. Memang kadang-kala suami ini bosan dengan pembicaraan istri yang tidak up to date. Maka berusaha istri. Suami ini suka ngomong kalau pulang ke rumah dia suka ngomong masalah politik, Ustadz ini itu macam-macam. Ana nggak pernah ngikutin Ustadz. Maka ketika suaminya datang langsung ditanggap suaminya. Pulang datang, bang gimana bang? Politik yang baru bang. Oh dia cerita macam-macam. Nih ada masalah di Jakarta ini. Masya Allah. Nanti jadi pendengar setia. Supaya suami punya pendengar setia coba. Dan sabar. Kenapa anak katakan sabar? Karena kenapa anti mau sama suami kayak gitu? Anti sudah tahu dari sejak sebelum menikah dia sudah melakukan itu. Maka sabar dan terus berdoa semoga suaminya berubah. Barakallahu fikum. Tadi ada satu pertanyaan yang ana sudah. Nah. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungi Ustaz. Ana seorang yang sudah menikah kurang lebih 3 tahun. Mau tanya bagaimana cara agar ucapan kita atau nasihat kita didengar oleh istri. Karena setiap kali atau sering ketika ana menasihatin istri, istri pun menolaknya. Padahal nasihat ana dia akui kebenarannya. Apakah dia termasuk nusyuz dan juga sombong? Karena takut istri ana terkena laknat Allah. Dan ana pingin istri ana jadi istri yang soleha. Wallahi subhanallah nih jamaah.
Jadi memang ada wanita-wanita yang kadangkala kelembutan suaminya membuat dia jadi kurang ajar. Ada. Tapi ada wanita-wanita yang terkadang suaminya kurang bisa membaca karakter istri. Memperbaiki orang itu butuh modal. Bagaimana kita mengetahui karakter dia? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki para sahabatnya, memperbaiki orang lain. Ada yang diperbaiki oleh Nabi SAW dengan fulus. Dengan fulus. Bagaimana Rasulullah SAW berbagi duit yang banyak ketika perang Hawazin, perang Hunain. Rasulullah SAW itu dapat kira-kira jamaah 24.000 ekor onta. Itu digunakan untuk berdakwah dengan Nabi SAW. Fulan dikasih 100 ekor onta, dikasih 200 ekor onta, dikasih wadin, satu lembah isinya onta sama kambing. Itu buat engkau. Masih ingat kisah Sofwan bin Umayyah? Ketika datang dia itu kafir. Dia ikut perang bukan untuk mengikuti jihad fisabilillah, tapi karena Nabi SAW pinjam baju besi dia, pinjam senjata sama dia, diikutin sama Sofwan. Selesai perang, Sofwan ikut terus dalam kondisi kafir. Ya udah didakwain apa nggak masuk sudah. Bapaknya Umayyah bin Khalaf yang terbunuh ketika perang Badar. Ketika Nabi bagi-bagi SAW itu harta rampasan perang, Sofwan bin Umayyah melihat satu lembah yang menakjubkan jamaah. Jumlah onta kambingnya itu banyak sekali. Sofwan tuh liatin terus. Nabi melihat sikap Sofwan. Lalu tanya, "Ya Aba Fulan, ayu'jibuka hadza?" Apakah engkau kagum dengan harta ini, kata dia. Kata Sofwan, iya, kata dia. Dalam kondisi dia kafir. Apa kata Nabi SAW? Huwalak, itu semuanya buat engkau. Apa kata Sofwan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata dia? Ma tabat nafsu ahadin illa nabi. Nggak ada orang yang mau ngasih sebanyak itu kecuali dia nabi. Nggak mungkin manusia biasa mau memberikan harta sebanyak itu, kata dia. Wallahi sahih cuma. Ada orang yang bisa diperbaiki dengan harta, tapi ada yang bisa diperbaiki dengan cinta. Pada peristiwa itu, orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum, mereka bersedih. Mereka mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi orang-orang Quraisy wa tarakana, dan kita nggak dikasih. Wa dima wa suyufuna taktur min dima'im. Padahal pedang kita nih masih ada tetesan darah orang-orang itu yang kita perangi. Kok malah kita orang-orang Ansor dilupakan sama Nabi SAW? Lalu berita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan mereka di sebuah tenda besar dari kulit. Dan nggak boleh hadir pada waktu itu kecuali orang-orang Ansor. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ma hadithun balaghani ankum. Apa nih, ada berita yang sampai kepadaku tentang kalian. Kata fuqaha'um yang faham, yang ngerti mengatakan, ya Rasulullah, adapun orang-orang yang ngerti nggak ada yang bicara itu. Tapi ada beberapa orang hadithatun asnanuhum, yang masih muda-muda, yang nggak faham dengan hikmah yang engkau berikan, mereka mengatakan itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian, kata dia, aku berikan itu harta kepada orang-orang kafir, ata'allaf qulubuhum. Ama tardaun, apa kalian tidak ridha orang-orang pada pulang bawa onta, mereka pulang bawa kambing, dan kalian pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW? Wallahi law salakan nas syi'ban wa salakal ansar syi'ban la salaktu syi'ban ansar. Demi Allah, andai kata orang-orang berjalan di satu jalan dan orang-orang Ansor di jalan yang lainnya, aku akan jalan dengan orang-orang Ansor. Wallahi laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, aku akan termasuk orang-orang Ansor. Itu para sahabat nangis ketika itu jamaah. Mereka tidak perlu diperbaiki dengan harta,
Tapi mereka takut kecintaan Nabi berubah dengan mereka. Ketika diberikan kepada mereka cinta, maka selesai. Maka engkau sebagai seorang suami, lihat istrinya. Kalau hanya dikasih nasihat terus, sekali-kali kasih hadiah. Belikan apa? Bungkus hadiah, berikan kepada istri. Katakan kepada dia, aku ingin bersamamu sampai surga, istri. Pegang tangan istrinya. Berikan cinta, berikan perhatian. Karena kadang-kadang ada perempuan yang nggak bisa diperbaikin kecuali dengan fulus. Kalau fulus telat, Masya Allah, siapa yang ketawa? Wallah sahih jamaah. Ada orang-orang yang nggak bisa diperbaikin kecuali dengan fulus. Maka antum harus lihat. Sehingga seorang yang menikah pun harus tahu diri. Makanya antum kalau menikah sampai dikatakan faman khatabal hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita yang cantik, maka harus sabar dengan mahar yang banyak. Biaya perempuan cantik itu mahal. Begitu pula ketika antum nggak punya apa-apa, mungkin dia akhirnya jadi sombong, jadi nggak mau nurut sama antum. Antum bedaknya orang kaya yang cantik itu, bedaknya jamaah 2 juta. Antum gajinya 2,5 juta. Mau dibelikan bedak buat dia. Sedangkan kalau antum, Masya Allah, dapat istri yang biasa-biasa saja, bedak cukup 7.000 selesai. Nah, maka tolong antum perhatikan, antum baca karakter istri antum. Dari sisi mana anak mau memperbaikinya? Mungkin anak nggak bisa ngasih tahu, mungkin harus lewat surat. Dan ketika memberikan nasihat kepada istri, tolong nih, yang ngasih nasihat kepada istri, salah satu caranya adalah dengan membungkusnya dengan cinta dan kasih sayang. Sering saya sampaikan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memberikan nasihat kepada beberapa sahabatnya, ketika hendak memberikan nasihat kepada Abu Dzar, beliau mengatakan, Wallahi ya Aba Dzarrin inni uhibbu. Wahai Abu Dzar, demi Allah aku cinta kepadamu. Ketika hendak memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, Wallahi ya Mu'ad inni uhibbu. Demi Allah wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Ketika engkau ungkapkan cinta, cinta itu membuka jalan di relung hati dia untuk menerima nasihat. Tapi ketika suami mengatakan, demi Allah aku benci sama kamu, nggak nurut, ketika itu yang kau ucapkan, pintu nasihat tutup, jangan. Kenapa? Karena istri tahu yang memberikan nasihat orang yang benci sama dia. Tapi ketika yang memberikan nasihat seorang kekasih yang mencintai dia, insya Allah dia akan nerima. Dan antum doakan terus istri antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Afwan jemaah lewat 10 menit. Ana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.